Assalamualaikum, Shalom, Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang 7 segmen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ronatio dengan NIM 2515091147 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Prawira Kertanugraha, NIM 2515091119. Dan perkenalkan nama saya Kemang Putra, NIM saya 2515091116. Pengertian 7 segmen display. 7 segmen display adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk menampilkan angka digital 0 sampai 9 dan beberapa huruf tertentu. Komponen ini berdiri dari 7 buah lead yang disusun dalam pola tertentu sehingga dapat membentuk berbagai angka. Lead-lead tersebut dinamakan berdasarkan posisi mereka, yaitu A, B, C, D, E, F, G. Dan kadang ada satu titik DP atau decimal point. 7 segmen banyak digunakan dalam jam digital, kalkulator, counter, timer, mesin industri, dan panel skor. Struktur dan bagian-bagian 7 segmen. Setiap 7 segmen terdiri dari komponen berikut. Segmen lead, ada 7 lead yang dinamai A bagian atas, B kanan atas, C kanan bawah, D bawah, E kiri bawah, F kiri atas, G tengah. Dan titik desimal atau disebut DP, dan beberapa modul memiliki titik desimal atau decimal point untuk menampilkan angka berkoma. Implementasi 7 segmen display di kehidupan nyata. Yang pertama ada jam digital, digunakan untuk menampilkan angka jam, menit, dan detik dengan jelas. 7 segmen mempermudah pembacaan waktu karena tampilannya sederhana dan terang. 2. Kalkulator, menampilkan angka input dan hasil perhitungan. 7 segmen dipakai karena hemat daya dan mampu menampilkan angka digital secara akurat. Cara kerja 7 segmen. 7 segmen bekerja dengan menyalakan kombinasi tertentu dari segmen-segmen lead. Contohnya, angka 1 sama dengan segmen B dan C. Angka 2 sama dengan segmen A, B, G, E, dan D. Angka 8, semua segmen itu akan menyala. Meskipun sederhana, 7 segmen ini memberikan tampilan angka yang jelas dan mudah dibaca. Baik, di sini ada jenis-jenis dari 7 segmen display. Yang pertama itu ada common anode atau sering disebut CEA. Baik, di sini ada jenis-jenis 7 segmen display. Yang pertama itu ada common anode atau disebut CA. Semua anoda atau plus dari 7 LED disatukan untuk menyalakan segmen dengan cara memberikan logika low dan tegangan positif dihubungkan ke pin common anode. Yang kedua ada common cathode atau sering disebut CC. Semua katoda bersifat min dan 7 lead disatukan. Yang kedua untuk menyalakan segmen ini berikan logika high atau 1. Ground dihubungkan ke pin common cathode. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses perbedaan utama 7 segmen display. Jadi secara keseluruhan, perbedaan penting berada pada LED-nya menyala. Common anode menyala saat diberikan low, sedangkan common cathode menyala saat diberikan high. Pemilihan jenis tinggal disesuaikan dengan IC drive dan kebutuhan rangkaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel kebenaran. Untuk angka 0, semua LED menyala kecuali LED G, maka angka 0 tidak mempunyai garis di bawah di bagian tengah. Untuk angka 1, hanya LED B dan C yang menyala. Itu sebabnya bentuk cuma dua garis di bagian kanan. Untuk angka 2 menyala di LED A, B, D, dan E, dan G. Untuk LED C dan F mati sehingga bentuknya sesuai angka 2. Digit 3
Eh, untuk angka 3 yang menyala adalah LED A, B, C, D, dan G. Bagian kiri bagian kiri E dan F mati jika jadi tampilan seperti angka 3. Angka 4 yang menyala adalah LED B, C, F, dan G. Bagian atas dan bawah mati, tapi garis tengah hidup. Untuk angka 5 yang menyala adalah A, C, D, F, dan G. Dan B dan E mati. Ini membuat bentuk angka 5. Untuk angka 6 yang menyala hampir semua LED kecuali B. Jadi tampilnya seperti angka 6 dan garis kiri menyala penuh. Angka 7 menyala A, B, dan C. Jadi hanya bagian atas kanan dan yang atas kanan yang menyala. 38 adalah angka terlengkap. Semua LED menyala karena bentuknya membutuhkan semua garis. Untuk angka 9 yang mati hanya LED E, sisanya menyala sehingga tampilannya menjadi angka 9. Jadi, tabel kebenaran ini adalah acuan utama untuk menentukan pola LED pada 7 segmen. Dari tabel ini kita bisa menentukan LED mana yang harus menyala untuk menghasilkan angka 0 sampai 9. Selanjutnya, menghubungkan 7 segmen. Agar LED pada 7 segmen tidak rusak, setiap segmen harus diberikan resistor resistor pembatas, biasanya 220 sampai 1000 ohm. Dan komponen yang digunakan yang pertama ada 7 segmen CA atau CC, yang kedua eh, resistor, yang ketiga sumber tegangan 5 volt, yang keempat microcontroller atau IC drive. Selanjutnya adalah IC drive untuk 7 segmen. Yang pertama itu adalah 7447 drive untuk common anode. Inputan berupa kode PCD, outputan langsung mengaktifkan segmen. Yang kedua ada IC 4511 drive untuk common cathode, memiliki fitur latch atau menahan angka, banyak digunakan dalam rangkaian display digital. Slide berikutnya ada teknik multiplexing. Jika ingin menampilkan lebih dari satu digit, misalnya jam, angka 4 digit, kita menggunakan teknik multiplexing. Menyala satu digit dalam satu waktu. Perpindahan sangat cepat tampak menyala bersama. Ketiga, menghemat banyak pin microcontroller. Contohnya jam. Contoh penggunaan jam digital 4 digit, counter 4 digit, dan display suhu 2 digit. Nah, di slide berikut ada hasil. Dari tabel kebenaran 7 segmen yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa setiap digit dari 0 sampai 9 memiliki pola kombinasi segmen yang berbeda. Pola ini menunjukkan segmen mana saja yang harus menyala 1 dan mana yang harus mati 0 untuk membentuk angka yang benar. Dengan melihat tabel, kita dapat memahami bahwa tampilan angka pada segmen sepenuhnya ditentukan oleh segmen A sampai G. Misalnya, angka 1 hanya menyala segmen B dan C, sedangkan angka 8 menyala semua segmen. Tabel ini juga membuktikan bahwa 7 segmen bekerja menggunakan logika sederhana, namun sangat efektif dalam menghasilkan tampilan angka digital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data. Data yang digunakan berupa struktur segmen A sampai G pada 7 segmen, serta tabel kebenaran yang menunjukkan segmen mana saja yang menyala untuk membentuk angka 0 sampai 9. Setiap angka memiliki pola penyalaan yang berbeda. Misalnya angka 1 hanya menyalakan segmen B dan C,
sedangkan angka 8 menyalakan semua segmen. Data ini membantu memahami cara kerja segmen dalam menampilkan angka digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan simulasi dari segmen. Baik, ini adalah contoh rangkaian simulasi dari segmen. Di sini saya menggunakan 4 input dan 9 output. Dan ketika kita memasukkan input D akan menunjukkan angka 1. Dan ketika kita menginputkan nilai C akan menghasilkan nilai 2. Dan C dan D akan menghasilkan angka 3. Dan selanjutnya input B akan menunjukkan angka 4. Ketika B dan D akan menunjukkan angka 5. B dan C akan menunjukkan angka 6. Dan B, C, dan D akan menunjukkan angka 7. Dan angka 4 akan menghasilkan angka 8. Dan yang terakhir, menginput nilai A dan D akan menghasilkan nilai 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari 7 segment display adalah komponen elektronik yang dirancang untuk menampilkan angka digital dengan memanfaatkan kombinasi segmen LED. Setiap segmen memiliki peran spesifik dalam membentuk angka, dan melalui tabel kebenaran dapat terlihat bagaimana pola penyalaan segmen berbeda untuk setiap digit. Perbedaan jenis common anode dan common cathode menentukan arah logika penyalaan LED. Namun prinsip kerjanya tetap sama. Dengan bantuan IC driver dan teknik multiplexing, 7 segment dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti jam digital, counter, dan sistem elektronik lainnya. Secara keseluruhan, 7 segment merupakan teknologi sederhana, namun sangat penting dalam dunia elektronika, karena kemudahan penggunaan dan kejelasan tampilannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi, mohon dimaklumi. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Makes it hard